Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program BSJD, Barita Selamat Jari Dumba. Bersama saya Pendeta Purnama Malonda STH, melayani di Resort GKE Mengkatip. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 48 ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-22. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Dan saya mengambil judul untuk firman Tuhan hari ini, yaitu Tuhan adil dalam memberi berkat-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin membaca sekaligus merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini menjadi perisai dan penuntun dalam kami melakukan segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kejadian pasal yang ke-48, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan perikop Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Jangan demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu," katanya. "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Amin. Sobat BSJD yang terkasih, budaya yang berkembang dalam budaya Ibrani kuno, anak laki-laki sulung dipandang sebagai simbol keperkasaan karena memiliki tingkat penghormatan tertinggi sesudah ayahnya. Anak laki-laki sulung merupakan tangan kanan ayahnya, sehingga anak laki-laki sulung berhak mendapatkan hak kesulungan yang sangat bernilai pada saat itu. Adapun bentuk hak kesulungan itu diantaranya memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang, yaitu Abraham, yang ditandai dengan menerima berkat dari tangan kanan. Namun yang menarik dalam nas ini, Yakub di masa akhir hidupnya malah melakukan hal yang berbeda dari kebiasaan yang menjadi kebudayaan pada masa itu. Ketika hendak memberi berkat kepada cucu-cucunya, yaitu anak-anak Yusuf, Yakub menyilangkan tangannya, sehingga tangan kanan Yakub diletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia adalah anak bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, walaupun ia anak sulung. Ketika Yusuf melihat apa yang dilakukan ayahnya itu, Yusuf berusaha memberitahu dan memindahkan tangan ayahnya ke posisi seperti yang ia harapkan, yaitu tangan kanan kepada anak laki-laki sulungnya Manasye dan tangan kiri kepada anak laki-laki bungsunya Efraim. Karena sangkanya mata ayahnya sudah rabun, sehingga salah melihat yang sulung dan yang bungsu. Tetapi sungguh mengejutkan, Yakub tahu apa yang ia perbuat dan berkata bahwa keduanya sama-sama akan menjadi bangsa yang besar
tapi Efraim sebagai adik akan mengungguli Manasye. Sobat BSJD yang terkasih, Yakub merupakan alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan berkat kepada Manasye dan Efraim. Memang secara mata manusia, apalagi dalam kebudayaan Ibrani kuno, berkat yang diberikan itu tidak pas, tidak adil dan tidak baik. Tapi dari sinilah kita mengetahui bahwa apa yang dipikirkan dan dinilai oleh Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan dan dinilai oleh manusia. Namun satu hal yang kita imani bahwa apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk hidup kita, termasuk ketika Ia mempercayakan berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu, jangan sampai ketika kita melihat bahwa berkat yang dimiliki oleh orang lain lebih daripada apa yang kita miliki, khususnya berkat jasmani berupa materi, talenta, dan jabatan, membuat kita merasa Tuhan Allah tidak adil kepada kita. Kemudian kita menjadi iri dengki dengan berkat jasmani yang diterima oleh sesama kita. Sobat BSJD yang terkasih, sesungguhnya Tuhan sungguh adil dalam memberi berkat-Nya. Mungkin berkat yang kita terima tidak terlihat oleh mata, sebab berkat tidak hanya terbatas pada berkat jasmani saja, tapi lebih daripada itu, seperti berkat keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Namun, jika Tuhan memberi berkat jasmani kepada kita, Tuhan pun sudah mengukur dan menimbang berkat yang Ia beri itu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Oleh sebab itu tugas kita, terimalah berkat yang Tuhan beri dengan ungkapan syukur sebagai anugerah yang terindah. Dan ingat, pertanggungjawabkan dengan baik berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama pada hari ini. Kiranya dengan tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu mempraktekannya dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, dan pastinya terus mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin.